Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya ya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bantu saya nonton konten saya ya, bantu subscribe, bantu like, komen, serta share ke teman-temannya. Saya ucapin terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Saya akan membagikan informasi-informasi penting ya dalam sekitar dunia PMI ya. Jadi khususnya yang ada di Taiwan. Jadi berbagai pengalaman, berbagai kayak kenangan juga, kayak share juga ke teman-teman semuanya. Jadi kalian boleh subscribe channel saya ya, bantu share ke teman-temannya juga. Oke, ini saya mau kasih informasi ke teman-teman. Maaf. Mau kasih informasi ya ke teman-teman bahwasanya sekarang ini, saat ini ya, itu ada ini lagi dimulai vaksin lagi ya, pemberitahuan vaksin ya, gelombang belum nggak tahu, lupa gelombang keberapa. Intinya saya mau menyarankan kepada teman-teman semuanya, terutama PMI ya. Jadi kalau kalian di sini di Taiwan sudah daftar vaksin atau belum daftar vaksin ya, yang belum daftar kalian daftar saja, karena vaksin itu ya sebenarnya nggak wajib, tapi demi kekebalan tubuh kita ya. Jadi kalian selama masih di Taiwan, saya harapkan kalian semuanya sadar untuk vaksin, karena nanti kalau misalnya kalian pulang ke Indonesia, itu juga di Indonesia juga diwajibkan vaksin katanya kayak gitu ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman sudah pernah daftar ya, tapi sampai sekarang belum dipanggil atau belum menerima informasi atau SMS pemberitahuan untuk suntik vaksin, itu ada beberapa teman itu yang tidak memperhatikan isi SMS dari 1922 dari itu. Jadi ada Satgas Covid-nya itu sudah mengirimkan SMS untuk pemberitahuan kepada kalian ya, untuk daftar vaksin ya. Itu sebenarnya udah daftar, kemudian kalian akan menjadwalkan kapan vaksinnya kayak gitu. Nah ada kalian diantaranya itu mengabaikan SMS itu karena kalian nggak paham bahasanya, tulisannya, atau mungkin kalian tidak memperhatikan. Saya nggak tahu, ada beberapa anak saya ya itu yang mengabaikan SMS itu ya. Ada yang udah di SMS dari bulan 8 baru ngasih tahu ke saya, itu ngertinya saya memperhatikan dia, maksudnya kebetulan menelpon ke anaknya kayak gitu, tanya, "Mbak, kamu sudah suntik vaksin belum?" kayak gitu. Nah mbaknya jawab katanya belum, kan udah didaftarin ya, tapi sampai sekarang belum. Coba kamu lihat HP-nya, ada SMS masuk nggak dari 1922. Saya suruh ngecek SMS-nya ya, itu SMS-nya itu lewat SMS pribadi ya. Jadi bukan lewat line, bukan lewat WhatsApp, bukan lewat Messenger. Jadi semuanya itu lewat SMS pribadi. Jadi kalian harus perhatikan. Nah, saya ulang lagi, SMS-nya itu lewat SMS pribadi, bukan lewat aplikasi yang lain. Jadi kalian harus tahu. Nanti saya akan kasih tahu contohnya SMS-nya itu seperti apa ya. Terus itu mbaknya itu nunjukin HP-nya ke saya. Saya lanjut tadi ceritanya, nunjukin HP ke saya. Terus saya cek ya, di SMS pribadi itu saya cek, ternyata dia sudah terima SMS dari 1922 kalau ada pemberitahuan suntik vaksin, boleh mengatur jadwal. Nah karena dia nggak paham, dia nggak memperhatikan ya, jadi dia itu sudah kelewat dari bulan 8. Itu satu. Ada lagi dua, kebetulan dia telepon tiba-tiba, katanya kok saya sampai sekarang belum dipanggil suntik vaksin, belum ada pemberitahuan. Saya tanya lagi, apa kamu nggak lihat kamu cek coba di SMS pribadi ada enggak. Kemudian dia mengirimkan, apakah ini loh ini sudah lama SMS saya, tapi saya enggak tahu, alasannya HP-nya rusak katanya kayak gitu. Padahal
Nggak mungkin ya, nggak mungkin, alasannya itu kayak nggak masuk akal banget. Jadi kalian itu kurang perhatian, tidak memperhatikan, itu karena tulisannya itu Mandarin ya, tulisan Cina, jadi kalian nggak paham. Ini contohnya ya, ini saya buka aplikasi saya, ini ada SMS pribadi. Nah seperti ini ya, ini yang atas ini kalau saya misalnya pergi ke tempat yang mana harus screen kode itu, jadi ini ada saya itu laporan. Nah kalau ini kebetulan kemarin itu seminggu yang lalu ada PMI itu mendaftar, minta didaftarin suntik vaksin, itu minta kantor yang daftarin ya. Terus orang kantor itu berpesan kepada saya, katanya tolong pakai HP kamu aja, jadi pakai nomor HP saya kayak gitu, karena takutnya kalau lewat SMS-nya Mbak PMI juga nggak kayak gitu lagi, jadi kurang perhatian. Dia bila udah masuk SMS-nya bilangnya belum ada panggilan, padahal udah bener-bener. Nah ini tadi saya karena masuk di SMS saya, nomor pakai daftarnya itu pakai nomor saya, otomatis kan masuk ke nomor saya ya. Nah ini contohnya tadi pagi itu ada panggilan, ini ada boleh pemberitahuan atas ini, nggak ada nama lengkapnya, cuma disingkat aja. Ini nama singkatan mbaknya itu K sama R ya, ya K sama R, ini ada tulisannya. Nah di sini ada nomornya, nomor 003 itu SMS, maksudnya itu ada pemberitahuannya waktu kamu daftar vaksin itu ya, itu ada kodenya. Jadi kita samakan aja waktu daftarnya sama nomor ini sama enggak. Nah ternyata benar, ini ada panggilan satu anak saya kayak gitu. Nah ini mulai daftarnya hari ini ya, harus mengatur jadwalnya tanggal bulan 10 tanggal 15 sampai bulan 10 tanggal 15 jam 10 tadi ya, jam 10 pagi sampai nanti jam 6 sore itu paling lambatnya. Jadi kalau udah menerima SMS seperti ini, kalian harus tunjukkan ke anggota keluarga majikan, boleh majikan atau siapa yang bisa baca Mandarin. Kok ini apa? Kalau kalian nggak bisa, tunjukkan aja ke mungkin penerjemah kamu atau mungkin orang-orang yang terdekat kamu, itu pasti mau bantuin lihat ini tulisan apa kayak gitu ya. Jadi ini informasi penting ya buat kalian, biar kalian tahu. Jangan bilangnya udah daftar dari bulan 7, bulan 8 tapi sampai sekarang belum terima SMS, kan nggak mungkin gitu. Apalagi yang umurnya itu di atas sekira-kira 35-an ke atas, 40 itu biasanya didahulu, maksudnya cepet, urutannya agak cepet gitu. Tergantung kalian daftarnya itu di bulan berapa. Jadi itu tadi ya, saya minta kalian perhatiin SMS yang ada kayak gitu ya. Ini nanti saya tinggal ngatur jadwalnya saja mau di mana kayak gitu ya. Nah ini contohnya, kalau nggak percaya itu ada mbaknya yang pernah terima SMS. Nih, ini terima SMS bulan 8 tanggal 29 ya, bulan 8 tanggal 9 itu dia sebenarnya ada panggilan suntik vaksin EZI ya, AstraZeneca itu bulan 8 tanggal 29 harus atur jadwal sampai bulan 8 tanggal 31. Akhirnya dia baru kasih tahu nih, itu apa loh, baru ketahuan katanya. Itu panggilan suntik vaksin, saya jelasin gitu. Terus gimana? Ya kamu udah kelewat, nggak bisa, harus daftar lagi, saya bilang gitu. Itu contohnya kayak gitu. Ya, jadi kalian harus perhatiin ya. Terus nanti persyarat, kalau di ini juga saya mau kasih informasi buat teman-teman yang masih mau proses jadi calon CPMI ya, calon PMI yang mau nanti proses ke Taiwan. Kalau bisa ya, itu kan pemberitahuannya kan sekarang mau dibuka ya Taiwan ya. Jadi ini ada persyaratan-persyaratan yang kalian harus tahu ya. Itu yang paling wajib itu kalian harus ada suntik vaksin 2 kali ya. Jadi nanti sebelum kamu berangkat ke Taiwan itu kalian harus pernah suntik vaksin 2 kali kayak gitu. Jadi ini penting sekali yang di Indonesia mau kerja ke Taiwan. Jadi nanti kalau di Indonesia itu merasa udah diwajibkan, tapi kalau di Taiwan sini sebenarnya belum diwajibkan. Jadi minta kesadarannya kalian, ini demi kesehatan kita semuanya ya toh, demi keamanan kita, jadi kekebalan tubuh kita. Jadi manfaatnya itu untuk kita sendiri. Jadi saya sarankan kalian harus
mau suntik vaksin kayak gitu. Jadi itu saja informasi dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Selamat bekerja, selamat bertugas, selalu jaga kesehatan, semangat, kerja yang sabar, yang ikhlas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.